Terima kasih saudara-saudara di tempat ini yang sudah ikut dari pertama sampai saat ini. Saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam hati kita, di dalam kita semua untuk mendatangkan segala kebaikan. Saya tadi lihat ada beberapa yang sudah sembuh dan Tuhan tetap bekerja. Saudara buka hati, saudara hanya buka hati saja dan terima kebaikan Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan. Amin. Terima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan sampai saat ini masih bekerja. Amin. Masih mau menyembuhkan saudara, masih mau menerima saudara. Amin. Tangan Tuhan terbuka saat ini. Amin. Tangan Tuhan terbuka buat saudara dan terima saja tanpa syarat, ya, tanpa harus bagaimana. Tuhan minta saudara hanya buka hati dan terima keselamatan, terima kesembuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan bagikan firman dari Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, yaitu Yesus, menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara yang terkasih, kabar baik hari ini, kabar baik hari ini bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita, menebus penyakit kita, dan memusnahkan iblis. Amin. Memusnahkan pekerjaan iblis supaya dia tidak berkuasa atas kita. Amin. Yesus yang menyembuhkan kita. Jadi Yesus datang untuk memberikan kita hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya. Tuhan berkata supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kabar baik, Yesus datang untuk membebaskan kita. Amin. Yesus datang untuk membebaskan kita semua. Kalau saudara terikat saat ini, mungkin ada yang terikat dengan guna-guna atau opo-opo, hari ini Tuhan bebaskan saudara. Tidak baik terikat dengan hal itu, karena itu akan membuat tubuh kita jadi lemah. Amin. Dan kita bisa binasa. Tapi ada kabar baik, Yesus datang untuk memberikan kita hidup Zoe, kehidupan seperti Allah miliki. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara yang percaya, bagi yang percaya pada saat ini, percaya saja, terima saja keselamatan. Amin. Terima kesembuhan hari ini, karena Yesus datang untuk membebaskan kita. Amin. Membebaskan kita dari segala sakit penyakit, dari segala ikatan-ikatan yang mengikat kita. Puji Tuhan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, saya undang bagi saudara yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Amin. Saudara mau terima keselamatan hari ini? Saudara ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam hati saya bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih bahwa Engkau telah memindahkan saya dari kerajaan gelap menuju ke dalam kerajaan terang Anakmu yang kekasih. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau telah menebus dosa saya, mengampuni dosa saya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom dan Immanuel. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita percaya kalau kita
masih ada sampai saat ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, napas kehidupan, sehingga kita boleh bersama-sama di tempat ini, di pasar Sonder ini, untuk menikmati kemurahan Tuhan, untuk menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya sejauh ini kita semua sudah diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau pembicara yang kedua mengatakan bahwa kehidupan kita ini seperti uap air, kadang terlihat sekejap lalu lenyap, yaitu di dalam Yakobus 4 ayat 14. Artinya kehidupan kita ini hanyalah bersifat sementara ketika kita tidak di dalam Tuhan. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Hari ini kita ada, besok Tuhan panggil. Untuk itu biarlah ketika kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, napas kehidupan, biarlah kehidupan kita terus di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau firman Tuhan pada siang hari ini yang saya ambil di dalam Yakobus 14 ayat 1 sampai 6 berbicara mengenai rumah Bapa. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu ke jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6, ayat terakhir, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini perkataan Yesus, bahwa di rumah Bapakku banyaklah tempat, yaitu di dalam kerajaan sorga. Untuk masuk ke rumah Bapa, kerajaan sorga, itu berarti kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Hidup di dalam jalannya Tuhan, hidup kudus di dalam Tuhan, meninggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sini Thomas berkata bahwa Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tapi Yesus berkata di ayat yang 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus, ia tidak akan sampai. Artinya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus melalui jalan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan hidup di dalam kebenaran, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Amin. Nah, ini Yesus berkata, akulah jalan. Di dalam Yesus ada jalan. Kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 13-14 berkata, jalan yang diberikan oleh Tuhan adalah jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang sempit ini menuju kepada kehidupan yang kekal, dan sedikit orang untuk masuk melalui jalan ini. Tetapi jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang melalui jalan ini. Banyak jalannya orang yang melalui jalan ini yang lebar, yang tidak ada kedagingan. Tetapi kita bersyukur ketika kita melewati jalan yang sempit ini, walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah di dalamnya, tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kita bisa merasakan kasih, sukacita, damai, sejahtera yang berasal dari Tuhan. Artinya dalam pemeliharaan Tuhan, walaupun kita melewati jalan yang sempit ini, banyak masalah. Kalau di dalam Amsal 14 ayat 26-27 berkata bahwa ketika kita di dalam Tuhan, ada ketentraman yang besar. Artinya ketentraman yang besar ini berbicara mengenai damai sejahtera, sukacita yang berasal dari Tuhan. Walaupun kita sementara pikul salib, artinya dalam masalah,
kita masih bisa merasakan kasih sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Kalau kita hari ini cuma makan tahu, makan tempe, besok tidak cuma makan nasi, tetap bersyukur kepada Tuhan. Artinya ada damai di dalamnya ketika kita terus di dalam Tuhan. Kalau kita mungkin hari ini makan daging, besok makan daging, tetapi tidak di dalam Tuhan, artinya tidak ada damai sejahtera. Kita tidak bisa merasakan sukacita karena kita tidak di dalam Tuhan. Kalau dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 berkata bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga harus banyak mengalami sengsara, banyak mengalami yang namanya masalah. Karena lewat masalah yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, kita akan semakin melekat kepada Tuhan. Kita akan semakin mencari Tuhan. Terkadang ketika kita tidak ada masalah di dalam kehidupan kita, kita berada di zona nyaman, kita meninggalkan Tuhan. Artinya ketika kita berada di jalan sempit, sekali-kali kita bisa meloncat ke jalan yang lebar ini, yang tidak ada kedagingan di dalamnya. Nah, kita percaya, walaupun kita berada di jalan yang sempit ini, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat sebuah lagu, liriknya berkata bahwa Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah membiarkan langit ya selalu biru, tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan terus menyertai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan jalan yang selalu kerata, tetapi Dia berjanji Dia selalu memelihara, menuntun kita. Artinya kehidupan kita tidak selalu mulus, tidak selalu lurus, tetapi ada jalan yang berbatu-batu, berbelok-belok. Artinya kehidupan kita tidak lepas dari masalah, kehidupan kita tidak lepas daripada tantangan. Tetapi Tuhan berjanji, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, bahwa Tuhan selalu ada ketika kita selalu mencari Tuhan, selalu kita selalu di dalam Tuhan, selalu taat dan setia dalam kebenarannya. Maka pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, inilah jalan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhan bilang, akulah kebenaran. Di dalam Yesus ada kebenaran. Untuk melalui jalan yang Tuhan berikan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Amin. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam pelayanan, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Amin. Artinya kedagingan masih terikat di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau meninggalkan segala kedagingan, maka kita akan tersingkir daripada jalan yang sempit ini menuju kepada kebinasaan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata bahwa ketika kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan, berarti kita tinggal di dalam kebenarannya. Dan kebenaran ini akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kita melewati setiap jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Jalan yang sempit ini banyak tantangan pergumulan di dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kita. Amin. Kebenaran ini akan menuntun kehidupan kita melewati setiap tantangan pergumulan yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan berkata bahwa akulah kehidupan. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus melalui jalan yang sempit ini, tetapi harus melalui dengan kebenaran yang ada, agar senantiasa kita diberikan kehidupan yang kekal. Yohanes 1 ayat 4 berkata bahwa di dalam Dia ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang manusia. Artinya ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, surga yang kekal, kita harus hidup di dalam terangnya ajaib. Kita harus hidup di dalam kebenarannya, agar senantiasa kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau di dalam ayat 5 berkata, walaupun kita di tengah-tengah kegelapan, kita dapat menguasai kegelapan itu.
Kita boleh menjadi surat terbuka di dalamnya. Di tengah-tengah kegelapan kita boleh memberi buah, agar senantiasa nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kristus Yesus telah memberikan kehidupan dia untuk keselamatan semua umat yang percaya kepadanya. Lewat kematiannya di kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Untuk itu, agar senantiasa kita memberikan kehidupan kita di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kehidupan kita seperti uap air. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kita percaya ada cerminan kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal di dalam kerajaan yang surga.